Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 150. Pahlawan dari dunia lain. Seminggu telah berlalu sejak serangan Satan. Sementara para anggota Guardian fokus pada pelatihan pribadi, Kang Wu lebih memperhatikan pergerakan kultus iblis. Mereka belum bergerak. Benar. Aku sudah melakukan segalanya, tapi mereka tetap diam. Kang Wu menelan ludah. Dia telah meminta Che Yeonju untuk menyelidiki Asia, lalu meminta Gaia untuk menyelidiki Eropa dan Amerika Serikat. Namun, setelah menanam ratusan benih celah di seluruh dunia, kultus iblis masih belum bergerak lagi. Ada apa ini? Rencana mereka untuk menyebarkan benih celah ke seluruh dunia tidak gagal. Meskipun kerusakan dapat diminimalkan, sistem Gaia memang melemah. Jika tujuan mereka adalah melemahkan sistem Gaia, mereka seharusnya sudah bertindak lagi. Kupikir mereka akan melakukan pemanggilan besar-besaran lagi. Dia sudah merencanakan untuk melahap semua iblis yang dipanggil ke bumi. Namun, kultus iblis tetap tidak menunjukkan pergerakan. Aneh sekali. Benar, Che Yeonju mengangguk. Secara normal, mereka seharusnya sudah bergerak. Namun, kenyataan bahwa mereka justru bersembunyi di saat seperti ini membuat semuanya terasa mencurigakan. Yah, aku akan terus menyelidikinya untuk sementara waktu. Tolong lakukan. Oh ya, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Che Yeon-su duduk di sebelahnya. Kang Wu sedikit memiringkan kepalanya. Dia menunjuk ke ruang tamu. Monster panggilanmu. Apa kau benar-benar memperlakukannya seperti itu? Dia menunjuk ke Balzac, yang seperti biasa sedang sibuk bersih-bersih. Pemandangan seorang kerangka mengenakan celemek merah muda dan masker benar-benar terlihat konyol. Tidak apa-apa. Hahaha, dasar lemah. Kalian menghilang tanpa meninggalkan sebutir debu pun. Bahkan, Balzac tampak bahagia saat sedang membersihkan. Che Yeonju menggelengkan kepala. Tak percaya. Kenapa kau memanggil monster seperti itu? Itu langka, bahkan di antara monster undead. Aku tidak memanggilnya karena menginginkannya. Sejujurnya, dia lebih menginginkan monster iblis kuno seperti Halcyon. Che Yeonju menghela napas dan melanjutkan pembicaraan. Yah, lupakan itu. Kau ingat saat kau menyebut iblis ramalan? Satan. Ya, Satan. Ada sesuatu tentangnya yang ingin kutanyakan. Silakan. Kang Wu mengangguk. Orang yang disebut Satan itu, kau bilang dia mengambil bentuk manusia, kan? Ada kemungkinan besar begitu. Apa ada seseorang yang terpikir olehmu? Karena kultus iblis sedang diam akhir-akhir ini, kupikir mungkin aku bisa menyelidiki siapa yang dia jadikan penyamaran. Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar. Kang Wu terdiam. Dia membuka mulutnya dan berbicara dengan percaya diri. Itu mungkin tidak terlalu penting. Tidak masalah siapa dia sekarang. Sejak dia masuk ke dalam kultus iblis, kemungkinan besar dia bergerak secara diam-diam di dalamnya. Begitu ya. Itulah sebabnya, tolong selidiki kultus iblis terlebih dahulu. Begitu kita menangkap mereka, kita pasti bisa mendapatkan Satan. Baiklah. Che Yeonju menghela napas dan mengangguk. Dia kembali bertanya, menggoda. Tapi, bukankah sebenarnya kau sendiri adalah iblis ramalan? Jujur saja, melihat seberapa cepat kau menjadi kuat, itu cukup mencurigakan. Sial, bagaimana dia bisa tahu? Dia merasa seperti baru saja terkena lemparan batu yang dilakukan sebagai lelucon. Tapi dia tidak sebodoh itu untuk bereaksi berlebihan dalam situasi seperti ini. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan kalau aku benar-benar iblis ramalan? Tanyanya sambil bercanda. Che Yeonju tertawa terbahak-bahak. Aku akan mengirimmu kembali ke neraka secepat mungkin. Tolong jangan katakan sesuatu yang mengerikan seperti itu. Itu bukan tempat yang ingin kudatangi. Tska. Oke, lupakan candaan tadi. Aku akan bekerja dulu. Sampai jumpa. Che Yeonju bangkit dan keluar dari rumah. Brak. Pintu tertutup. Kang Wu meletakkan tangannya di atas dahinya. Nyaris saja. Dia berusaha tetap tenang. Tetapi kenyataannya, dia sempat terkejut dengan ucapan tajamnya. Dia baru saja mulai menenangkan diri kembali ketika
Where? Saku bajunya mulai bergetar saat dia bangkit. Itu adalah bola kristal komunikasi yang diberikan kepada anggota Guardian. Ya, ada sesuatu yang terjadi. Ini misi. Gejala abnormal dalam sistem gaya terdeteksi di S-Rank Gate Suwon. Aku, Grace, dan Shihun akan pergi ke sana. Jadi, Tuan Kangwu tolong datang secepat mungkin. Dimengerti. Kangwu mengangguk. Melihat mereka tidak memberinya misi sendirian. Tampaknya mereka masih terlalu khawatir tentang Satan setelah kejadian sebelumnya. Apakah aku membuat mereka terlalu waspada? Dalam hal kultus iblis, dia sebenarnya lebih nyaman bergerak sendiri. Tapi, dia mulai bertanya-tanya, apakah dia membuat mereka terlalu berhati-hati terhadap Satan? Tidak. Saat dia mengingat apa yang dikatakan Chae Yeonju sebagai lelucon, dia sadar bahwa kejadian sebelumnya memang diperlukan. Berkat itu, mereka tidak lagi mencurigai aku. Saat Satan menyerang Brankas, dia sedang makan malam bersama mereka. Tak ada alibi yang lebih kuat dari itu. Fakta bahwa mereka menjadi terlalu berhati-hati memang sedikit membuatnya merasa terkekang. Tetapi dia juga menganggap itu sebagai sesuatu yang diperlukan. Lebih baik daripada diam dan akhirnya kewalahan. Mempertimbangkan berbagai faktor, ini adalah pilihan yang lebih baik. Haruskah aku pergi? Kangwu mengenakan topeng putih. Dia menoleh ke arah Echidna dan Balzac. Aku rasa tidak perlu membawa mereka berdua. Jika dia sendirian, itu mungkin cerita yang berbeda. Tapi Grace, Gaia, dan Kim Shihun juga akan ada di sana. Tidak ada kebutuhan untuk membawa kedua monster panggilannya. Tap. Kangwu membuka jendela. Saat dia menggunakan otoritas langit, tubuhnya mulai melayang. Hei Hyong Nim. Gerbang S-Rank Suwon Hwaseok. Saat Kangwu memasuki gerbang yang paling sering dia kunjungi, Kim Shihun menyambutnya. Kim Shihun, Grace, dan Gaia semuanya mengenakan topeng putih. Di mana kemunculannya? Aku akan memandu. Gaia menunjuk ke danau di tengah gerbang dengan jarinya. Itu apa? Itu. Saat mereka mendekati tempat yang dia tunjuk, mereka melihat sebuah gerbang biru. Apakah iblis mencoba datang ke dunia ini? Tidak, aku rasa bukan itu masalahnya. Kim Shihun menggelengkan kepala. Celah tempat iblis muncul berwarna hitam, tapi ini berwarna biru. Grace juga melihat gerbang itu dengan penuh minat. Semua orang merasa bersemangat, tapi Kangwu tidak bisa menunjukkan ekspresi seperti itu. Tunggu, ini, ekspresinya mengeras. Gerbang berwarna biru, itu pasti gerbang yang pernah dia lihat saat memanggil Echidna dan Balzac. Jangan bilang ini adalah gerbang yang terhubung ke benua Ernor. Dia tidak bisa langsung mengambil kesimpulan karena baru mengalaminya 2 kali, tapi kemungkinan itu tetap ada. Kangwu tidak bisa menahan rasa cemasnya. Sial, jangan bilang, where? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, cahaya biru keluar dari gerbang. Gerbang yang awalnya selebar 2 jari mulai melebar hingga cukup besar untuk dilewati seseorang. Klang, itu berbahaya. Orang pertama yang bereaksi adalah Kim Shihun. Kim Shihun menghunus pedang El Cuero dan berteriak. Grace juga mengeluarkan rapirnya. Suasana menjadi tegang. Tap. Seorang pemuda tampan berambut pirang berjalan keluar dari gerbang biru. Dia mengenakan baju zirah perak yang berkilauan dan memiliki pedang emas di pinggangnya. Pemuda itu membuka mulutnya. Kata-kata dalam bahasa yang tidak dikenal keluar dari mulutnya. Apa ini? Kim Shihun memasang ekspresi bingung sambil menggenggam pedangnya. Pemuda berambut pirang itu melambaikan tangannya di udara dengan ekspresi terkejut. Sekarang kalian bisa mengerti aku? Siapa kau? Tanya Kim Shihun dengan suara tajam. Pemuda berambut pirang itu menatap Kim Shihun sejenak, lalu segera membungkuk. Namaku Reynald. Aku adalah kaisar dari Kekaisaran Arnan. Apa? Sudah jelas bahwa mereka akan terkejut dengan apa yang dikatakan Reynald. Suasana langsung menjadi dingin. Oh sial, satu-satunya orang yang memahami situasi itu hanyalah Kangwu. Kenapa bajingan ini datang ke sini? Kepalanya mulai sakit. Reynald, pahlawan dari dunia lain yang keluar dari gerbang saat dia memanggil Echidna. Orang yang telah membuat kehebohan di hadapannya. Kekaisaran Arnan? Di mana itu? Itu adalah sebuah negara di benua Ernor.
Dan apa sebenarnya benua Ernor itu? Gaia menggumamkan kalimat terakhir dengan suara lirih. Reynald menatap topeng putih yang dikenakannya. Setelah melihatnya selama beberapa saat, tubuhnya mulai gemetar. Ah, jadi kau. Ya, aku yakin kaulah orang yang disebutkan oleh Tuan Tyrion, Dewi dari dunia lain, inkarnasi Gaia. Apa sih yang salah dengan bajingan ini? Kang Wu tidak tahu siapa Tyrion itu, tetapi sepertinya Reynald sudah mengetahui tentang Gaia. Karena Gaia mengenakan topeng, tampaknya dia telah membaca semacam energi darinya. Aku tidak mengerti siapa engkau dan di mana benua Ernor, tanya Gaia dengan suara bingung. Reynald membuka mulutnya. Benua Ernor adalah semakin panjang penjelasannya, semakin terkejut orang-orang di sekitarnya. Benua itu bukan neraka tempat para iblis tinggal, melainkan dunia lain. Gaia, Kim Shi-hun, dan Grace mendengarkan dengan saksama kisah-kisah yang terdengar seperti sesuatu dari film bergenre fiksi ilmiah. Sial, dalam situasi itu, satu-satunya orang yang tidak bisa mendengarkan dengan serius adalah Kang Wu. Keringat dingin menetes dari dahinya. Dari suasana yang terbentuk, tampaknya mereka tidak akan bertarung. Tidak. Lebih dari itu, sepertinya pahlawan dari dunia lain dan para pahlawan dari bumi akan bertukar perasaan dengan penuh semangat. Gaia, Grace, dan Kim Shi-hun melepaskan topeng mereka saat berbicara, tetapi Kang Wu tidak berani melakukannya. Bajingan itu pasti masih mengingat wajahku. Tidak sulit membayangkan bagaimana Reynald akan bereaksi jika dia melepas topengnya. Kenapa dia datang ke sini? Dia tidak tahu alasan Reynald menyeberangi dimensi dan datang ke bumi. Semakin baik suasana antara anggota Guardian dan Reynald, semakin cemas Kang Wu. Tapi kenapa Tuan Reynald menyeberangi dimensi dan datang ke bumi? Gaia akhirnya menanyakan hal yang paling dipikirkan oleh Kang Wu. Alasanku datang ke sini adalah Reynald menggenggam pedangnya dengan ekspresi serius untuk melenyapkan Raja Iblis Balzac yang melarikan diri ke dunia lain. Suasana menjadi sunyi. Kang Wu memegang kepalanya dengan kedua tangan. Situasi menjadi semakin buruk. Sial, segalanya tidak pernah berjalan sesuai rencana. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.